Eh, berarti itu yang terkait antara sebenarnya itu lebih ke arah perjalanan ya. Kalau kita lihat ya Pak. Kalau dulu mungkin yang kasus-kasus yang sering adalah gagal ginjal itu terjadi pada orang dewasa atau orang yang sudah tua. Nah ini yang jadi permasalahan di sini, bahwa anak masih mungkin balita, masih usia dini, kok tiba-tiba, dalam artian ya karena kasusnya akut berarti kan memang tiba-tiba ya, tiba-tiba dikatakan anak ini gagal ginjal dan harus cuci darah. Sebenarnya kalau terkait dengan proses perjalanan penyakit gagal ginjal itu seperti apa ini Pak Puji? Baik itu mungkin dari dewasa maupun dari kalau yang sekarang anak-anak, kalau secara kacamata holistik itu gimana ini perjalanan terkait dengan sampai kok akhirnya ada vonis seperti itu, gagal ginjal akut pada anak gitu. Jadi kayak gini, kalau kita ngelihat ya, air seni itu dibentuk dari darah. Darah masuk ke ginjal, kemudian di ginjal disaring. Nah, coba kita membuat satu logika yang sederhana. Berarti kan kualitas kuantitas darah mempengaruhi proses pembentukan air seni, ya. Berarti mempengaruhi kekuatan daripada ginjal itu sendiri. Berarti kan darah itu menyumbang. Kualitas kuantitas darah itu menyumbang sangat besar terhadap terjadinya air seni. Berarti darah itu dibentuk dari makanan minuman yang masuk, yang berulang kali dimasukkan. Maka kualitas kuantitas darah itu sangat berkaitan makanan minuman yang sering dia makan dan dia minum. Nah ini mempengaruhi kepada kualitas dan mempengaruhi kepada ginjal itu sendiri nantinya. Nah ini yang pertama, berarti masalah makanan jadi poin. Kalau kita gambarkan kayak gini, ginjal itu ibarat mata air. Mata air tidak mungkin jelek kalau tidak ada sampah yang ada di tanah, yang sampahnya yang tidak bisa terurai sehingga akan membuat kebusukan, sehingga akan meracuni daripada air itu sendiri. Itu. Maka kerusakan terjadi pada tubuh ini salah satunya adalah makanan-makanan sampah yang masuk ke dalam tubuh kita, yang terus-menerus itu hampir tiap hari yang kemudian diberikan kepada kita. Nah itu jadi masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam ginjal itu gambarkan kayak gini. Ini kan ada ginjal, itu ada saringan. Saringan itu ada penampang saringan. Kayak saringan lah. Logika yang pertama, ketika bahan yang disaring ini masuk ke saringan, kalau saringannya bumpet, misalnya dia lubang-lubang dengan diameter tertentu. Kalau dia lubangnya itu bersih, nggak ada masalah. Mungkin yang disaring agak jelek ya, berlumpur ya. Ini masih bisa ditekan-tekan, masih bisa keluar lah. Itu, walaupun berat. Ya, berarti kan yang membuat berang yang disaring, yaitu darah. Nah, yang kedua, andai kata saringan ini banyak kotorannya, apa yang terjadi? Ya kan? Berarti ketika banyak kotorannya, ini darahnya juga kotor, yang terjadi gimana? Susah sekali, lebih susah itu. Nah, berikutnya logika yang ketiga, saringannya bagus, bersih kayak yang awal. Itu. Darahnya juga bersih. Tapi tekanan yang mendorong darah untuk melewati saringan ini lemah. Ya masalah juga. Itu. Nah, kemudian kalau ini kotor, darahnya kotor, tekanan yang mendorong darah untuk menyaring, untuk bisa disaring, ini tekanan hidrolik itu. Untuk bisa menekan supaya disaring, ini lemah. Yang terjadi apa? Ini lemah, yang disaring kotor, ininya kotor. Bagaimana akan muncul terbentuknya air seni? Nah, kekotoran ini nggak mungkin ginjal itu kotor sendiri kecuali ada yang mengotori, yaitu yang disaring darah. Terus ginjal ini fungsinya ketika dia bekerja, berfungsi, maka membutuhkan energi. Nah, makanan apa yang kemudian menenggelamkan energi?
Oh, adakah makanan yang menenggelamkan energi? Wadah gitu. Nah, orang tidak tahu energi itu sifatnya panas. Energi akan tenggelam oleh makanan yang sifatnya lembab, berlendir, dan dingin. Coba kita badannya hangat, panas, kuat. Begitu masuk ke air hangat, kita berenang lebih lama dibanding kita berenang di air yang dingin. Ya, semakin airnya semakin dingin, semakin menghisap energi panas kita, sehingga tubuh kita beku. Nah, kalau kita makan yang lembab dingin tiap hari, es krim, jus, air kelapa, susu kedelai, itu sifatnya lembab dingin, coklat itu. Dan apalagi ini dicampur, tambah buah, jus. Wah, ini dingin, sehingga dia akan menyerap energi tubuhnya dia. Energi ginjal ketika ketemu darah yang lembab dingin, dia terlalu alkali, itu ginjalnya juga ngap-ngapan, jantungnya ngap-ngapan, ginjalnya ngap-ngapan, paru-parunya ngap-ngapan. Pada hubungan nanti antara jantung, paru, sistem cerna itu dari oksigen yang dihisap, itu akan membentuk yang namanya tekanan hidrolik, kekuatan untuk mendorong darah beredar pada ke seluruh tubuh termasuk ke arah ginjal. Nah, ini kalau di feses dia sampah-sampahnya tekanan untuk gerak peristaltik, menguatkan gerak peristaltik dan tekanan untuk mendorong feses turun. Nah, makanya munculnya apa? Ketika lihat ya, mual. Gejala kelembapan itu salah satunya mual. Dengan lidah yang lengket. Diare. Diare, ketika diare itu berarti cairan terlalu banyak di dalam usus besar. Sehingga ketika usus besar menyerap cairan itu masih tersisa, masih banyak, maka munculnya diare. Maka diare tidak berbentuk itu, istilahnya cair, udah cair, lembab, mual, muncul mual. Lihat aja lidahnya, ini lembab dingin. Dikasih paracetamol antipiretik bisa. Ketika dia terkena angin dingin, tidak masalah di lembabnya, tapi lembabnya tidak terbuang. Dia hanya membuang angin dinginnya, mengeluarkan keringat, tapi lembabnya nggak hilang. Nah, sudah seperti itu, tidak hilang, ini membantu sebagian lah kerja dari paracetamol itu. Dia masih minum jus, susu, minum kemudian es, air kelapa, ya sudah, lenyap fungsi paracetamol. Fungsi ginjalnya semakin lemah, muncullah gagal ginjal. Itu prosesnya panjang atau prosesnya pendek. Kalau saya ini akut mendadak, ini mesti sudah ada bahan. Prosesnya sudah ada duluan, tapi dia tidak mengerti. Dia mungkin ketika minum es, jus, susu, ketika kemarin kan musim panas, mungkin dia tidak terlalu masalah karena ada hawa panasnya. Begitu masuk musim hujan, dia lupa bahwa harus berubah pola makannya sesuai dengan musimnya. Nah, dia tidak berubah. Nah, ini yang jadi masalah. Itu yang pertama. Berarti orang itu sebenarnya punya proses ini, hanya cuaca dan apa yang dimakan saat ini itu pemicu aja terhadap proses yang sudah terjadi panjang. Nggak mungkin itu prosesnya begitu minum langsung ginjalnya itu sangat jarang banget. Ada tapi sangat jarang banget itu. Katakan ada tapi sangat jarang banget lah kalau saya kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya ada juga yang namanya sindrom di dalam TCM itu ada sindrom yang namanya angin dan air berpadu. Itu namanya bengkak. Jadi tapi gejalanya apa? Dia batuk, pilek, terus ini udim. Nah, udimnya khasnya itu kalau udim kan kaki dulu, karena menunjukkan proses yang panjang. Ini enggak, udimnya mulai kepala dulu, dari atas dulu kepala, terus badan, baru kaki. Nah itu ada 2 kali, 3 kali saya nemukan kasus kayak gitu, tapi jarang banget loh ya. Itu kemudian saya kasih ramuan yang sifatnya menghilangkan demam, antipiretik, terus kemudian dia mengimbas keringat, menghangatkan, tapi dia juga diuretik. Itu. Jadi ada paduan sifatnya hangat,
membuang angin juga melancarkan kencing, tapi pelancar kencingnya dikit, tidak boleh banyak. Jadi pelancar kencingnya itu sifatnya panas ya, aneh kan? Ada pelancar kencing sekaligus dia penurun demam dengan mengimbas keringat. Tapi juga sekaligus pelancar kencing yang kuat itu. Untuk sifat-sifat kedinginan itu ada khusus itu. Itu kalau di China namanya mahuang. Tapi kalau untuk menahan keringat tidak keluar pada orang yang keringatnya berlebihan itu akarnya. Maka mahuang gen itu tidak boleh keliru, nggak boleh kebalik. Nah, itu dia pengimbas keringat yang kuat, juga diuretik yang kuat, dan sudah saya cobakan hasilnya bagus. Langsung bengkaknya hilang dalam nggak nyampe seminggu lah, bengkaknya hilang. Itu. Tapi dicampur ya, nggak cuma mahuang aja. Ada mahuang, ada tanaman tertentu. Sebenarnya mahuang itu juga sempat dilarang, kecuali ketika COVID kemarin kan hilang dari peredaran mahuang itu. Karena apa? Digunakan untuk proses itu. Padahal tidak semua juga cocok itu. Nah, kemarin dikatakan ketika ada kasus orang kemudian tidak cocok dengan mahuangnya di stop, kan lucu kalau saya gitu. Harusnya, kenapa dia tidak cocok dengan itu? Kalau memang tidak tepat dengan ramuan itu, ya kesalahannya adalah kesalahan pemberian, bukan salah obatnya atau salah herbanya. Ingat teman-teman, Allah menciptakan tanaman obat itu sudah sesuai dengan kaidahnya. Yang menjadikan dia bermasalah atau tidak ketika tidak tepat digunakan sesuai dengan tujuan penciptaan. Dia diciptakan untuk apa? Kalau diciptakan untuk diuretik, pada orang yang tidak butuh diuretik, ya salah. Kesalahannya itu bukan tanaman. Nggak ada tanaman salah. Oh ini tanaman ini gara-gara tanaman ini. Ya nggak ada. Pisau ini gara-gara pisau ini jadi orang terbunuh. Lah, akhirnya harusnya seluruh pisau dilarang kan. Lucu kan, lucu cara berpikirnya, bingung saya makanya kalau ngelihat kondisi sekarang itu. Jadi lebih baik kalau melihat dari kacamata yang lain, ada opsi yang lain yang bisa menjelaskan tentang persoalan itu atau tidak gitu. Tapi kalau saya sih karena pola makan ini umum ya, pola makan yang masih sama dengan musim panas, pada musimnya sudah berubah, maka dia tidak bisa mengatasi kondisi perubahan cuaca yang dingin dan lembab. Itu dinginnya luar biasa loh kalau malam, terus kelembapannya juga tinggi. Ini kemudian tidak tahan, muncul masalah, terus mungkin diobatinya benar tapi pola makannya keliru. Itu. Atau diobatinya benar tapi tidak tuntas semuanya karena tidak membuang semua persoalan yang ada. Nah itu semua yang perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu, itu supaya kita tidak panik. Sebenarnya nggak perlu panik lah. Coba perhatikan lidahnya, kalau lidahnya pucat, terus ada selaput tebal putih, ya itu lembab dingin. Nah berarti kan makanannya harus kebalikannya, yaitu panas kering. Ya panas kering itu, nah jangan diberi makanan yang lembab dingin kayak susu, air kelapa, buah-buahan sementara. Mana saya nyoba. Kelengkeng 3 ya, saya makan. Padahal saya udah olahraga ya, saya makan itu. Oh itu sudah perut sudah kayak gembung itu. Yang tadinya perutnya kempes, jadi kayak gembung, ngegas gitu. Mata sudah ngantuk kayak gandul gitu. Itu pada 3 biji. Saya coba. Karena apa? Kemarin saya makan kelengkeng di musim panas nggak apa-apa. Bisa makan agak banyak nggak ada masalah. Tapi begini saya coba. Terus saya coba anggur. Kemarin saya makan anggur sampai setengah kilo misalnya. Ini nggak apa-apa. Atau setengah kilo saya habiskan berdua. Terus tapi makannya tidak langsung sekaligus habis berapa cedal-cedil itu. Ini kemarin saya coba 3 di musim yang dingin kayak gini, pinggang langsung terasa. Kan saya nyoba, ini terasa enggak? Saya nyoba makanan yang asam, itu juga kerasa langsung itu. Jadi ngetes itu untuk apa? Masih ini enggak, tubuh saya walaupun sudah olahraga masih bisa enggak? Ternyata tetap aja berlaku hukum itu. Jadi kalau saya teruskan mungkin hari ini saya kuat minum atau makan itu.
terus besok saya makan lagi. Itu hari ketiga, keempat udah mulai terasa. Itu yang olahraga. Yang suhunya sudah naik, perut sudah panas itu. Nah, kalau yang nggak pernah olahraga, terus makannya lembab dingin dari awal. Padahal saya jarang makan yang kayak gitu. Nah, yang suka makan kayak gitu, tidak olahraga, terus apa yang akan terjadi? Nah, kemudian terjadi kata yang salah dalam penuduhan itu. Nah, ini kalau saya sih ya, kalau dari kacamata holistik, coba perhatikan pola makan anak itu dari awal, kemudian lihat cuaca yang sedang berlangsung, kemudian lihat lidahnya seperti apa. Dari lidah itu menceritakan apa yang dimakan. Lidah tidak mungkin bohong karena lidah menceritakan apa yang biasa dimakan. Nah, dari situ nanti akan ketemu obatnya. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu nanti si anak ini bisa keluar dari zona yang berat untuk cuci darah terus menerus. Ya kalau cuci sekali aja atau kemudian tidak perlu dicuci, kemudian bisa kita selamatkan. Intinya itu. Sahabat holistik sekalian ya, berarti yang memang perlu kita waspadai dan kita perhatikan benar-benar kalau memang sayang ya, benar sayang sama anak ya, sayang sama anak. Tadi sudah disampaikan Pak Puji terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan perubahan musim, karena di situ ada perbedaan terkait dengan kelembaban, terkait dengan cuaca, terkait dengan suhu ya. Yang itu semuanya harus tubuh harus beradaptasi. Ya, beradaptasi. Mungkin kalau hewan dengan Allah sudah menurunkan dengan instingnya masing-masing, sehingga ketika ada perubahan cuaca dia langsung ya tubuh menyesuaikan. Tapi manusia mempunyai mekanisme yang berbeda, dan itu yang pastinya tidak sama. Dan melalui yang disampaikan Pak Puji dengan adanya perubahan pola makan, perubahan pola aktivitas, dan perubahan yang pastinya itu akan sebagai salah satu Allah berikan untuk proses adaptasi untuk bisa dikatakan untuk menjaga kondisi dalam kondisi seimbang, karena sehat itu yang pastinya terkait dengan keseimbangan, panasnya cukup, dinginnya nggak terlalu ya, kelembaban juga cukup, nggak terlalu kering, nggak terlalu basah ya, yang pastinya dalam kondisi seimbang. Dan tadi insya Allah sudah disampaikan oleh Pak Puji terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan bagi sahabat holistik yang baru pertama melihat channel ini terkait dengan makanan-makanan yang tipe-tipe makanan yang tadi disampaikan Pak Puji juga sudah kita bahas. Silahkan berkunjung saja di pembahasan terkait dengan hal tersebut, dan juga materi terkait dengan kondisi atau tipe tubuh masing-masing yang pastinya itu memerlukan perlakuan yang berbeda untuk setiap, bisa dikatakan setiap musimnya yang pastinya berbeda, untuk menjaga kita tetap fit, tetap sehat, yang pastinya kita juga punya tanggung jawab untuk menyiapkan generasi selanjutnya yang lebih kuat ya, yang pastinya dengan asupan makanan yang pas, tepat, halal dan thayyib ya. Halal itu yang pastinya terjamin kehalalannya, dan thayyib yang pastinya sesuai dengan karakter dan tubuh masing-masing, dan itu tidak harus sama karena masing-masing tubuh juga berbeda. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan, dijelaskan Pak Puji bisa menambah informasi kita terkait dengan kasus yang sedang terjadi saat ini, sehingga sahabat holistik sekalian tidak terlalu panik dan bisa menyikapi secara bijak kondisi yang ada. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang lainnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Puji. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.